Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan percobaan praktikum konversi tenaga listrik untuk percobaan keempat, karakteristik sel surya outdoor. Sebelum masuk ke percobaan, saya akan sedikit menjelaskan terkait prinsip kerja dan tata cara menjalankan praktikum atau proses praktikumnya. Terlebih dahulu saya jelaskan terkait prinsip kerja dari sel surya ini. Jadi sel surya itu merupakan sebuah alat konversi energi untuk energi terbarukan, lebih tepatnya energi matahari. Jadi sel surya dapat merubah cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip kerja PN junction yang sudah biasa kalian dengarkan. PN junction itu maksudnya seperti ini. Jadi pada dasarnya sel surya itu terdiri atas 3 lapisan yang terbuat dari bahan silikon, di mana lapisan pertama atau lapisan paling atas itu bermuatan negatif atau N junction, kemudian bagian bawahnya bermuatan positif atau P junctionnya, dan bagian tengah merupakan bagian deplesi. Apa yang terjadi ketika sebuah sel surya diberikan sinar matahari atau terpapar sinar matahari? Ketika sel surya terpapar sinar matahari, maka sinar matahari akan masuk menembus N junction hingga ke titik deplesi. Nah, pada titik deplesi ini akan terjadi perpisahan antara muatan elektron dan proton, di mana elektron merupakan muatan negatif, sedangkan proton merupakan muatan positif. Nah, muatan negatif dari titik deplesi ini akan bergerak ke atas menuju ke sini. Jadi muatan negatif akan penuh di sini diakibatkan oleh sinar matahari yang berinteraksi dengan silikon sehingga mengakibatkan terjadi perpisahan atom antara atom elektron dan protonnya, sehingga muatan negatif pindah ke atas dan muatan positif akan ke bawah sini. Nah, akibatnya terjadi charge atau pengisian muatan di sisi positif dan di sisi negatif. Nah, ketika sel surya ini telah dipapar oleh sinar matahari dan kita berikan beban, maka otomatis N junction dan P junction akan terhubung melalui beban ini. Nah, ketika N junction dan P junction terhubung melalui beban ini, maka akan ada jalur yang dilewati karena ini N dan P ini tidak terhubung. Dia tersekat sehingga N dan P tidak bisa saling berinteraksi. Nah, ketika dia diberikan penghantar di sini melalui beban, maka muatan negatif atau elektron akan bergerak dari sisi N menuju ke sisi positif melalui beban. Nah, akibat itu maka mengalirlah arus listrik. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan singkat terkait prinsip kerja dari sel surya, di mana pada dasarnya arus listrik itu merupakan perpindahan dari elektron sehingga bertemu dengan proton atau pelepasan muatan elektron menuju proton, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait gambar rangkaian untuk percobaan terakhir ini, karakteristik sel surya outdoor. Jadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan, arus listrik bisa mengalir ketika ada beban atau dihubungkan antara positif dan negatif atau P dan N dari sel surya. Nah, untuk percobaan kali ini kita akan menghubungkan sel surya dengan satu buah variabel resistor, di mana variabel resistor ini memiliki nilai tahanan 0 sampai 1000 ohm. Nah, setelah dihubungkan dengan variabel resistor akan diukur nilai arus dan tegangan berdasarkan nilai tahanan dimulai dari nilai tahanan 1000 sampai nilai tahanan 0. Kemudian dicatat apakah ada perubahan terhadap arus dan tegangan yang terbaca. Dari data variabel data arus dan tegangan yang didapatkan ketika nilai tahanan 1000 sampai 0, dari situ nanti kita bisa tahu berapa daya maksimum yang dihasilkan oleh sel surya ini pada tahanan berapa dan berapa, sehingga kita bisa mengetahui karakteristik sel surya ini ketika cahaya mulai dari pagi sampai sore hari, di titik mana nilai
daya terbesar, pada jam berapa nilai daya terbesar bisa didapatkan. Adapun berdasarkan teori, besar daya maksimum bisa didapatkan ketika panel surya mendapatkan radiasi 1000 watt per meter kuadrat dengan suhu 25 derajat Celcius. Oh ya, satu lagi. Jadi selain mengukur nilai arus dan tegangan, pengukuran suhu juga dilakukan sehingga kita bisa menganalisa apa dampak atau pengaruh perubahan suhu terhadap nilai daya, arus, dan tegangan yang dihasilkan oleh sel surya tersebut. Saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai sel surya ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan alat yang akan kita gunakan untuk percobaan kali ini. Adapun peralatan yang akan kita gunakan untuk percobaan kali ini adalah yang pertama kabel jumper, kemudian variable resistor, di mana variable resistor ini merupakan variable resistor khusus yang mampu menahan atau mampu menampung daya hingga maksimum 100 watt. Selanjutnya kabel probe untuk pengukuran suhu dan satu buah alat ukur untuk mengukur besaran arus maupun suhunya, serta untuk mengukur tegangan, dan satu buah panel surya yang akan diuji karakteristiknya ketika terpapar sinar matahari. Selanjutnya saya akan menjalankan atau merangkai alat-alat sesuai dengan petunjuk pada modul. Peralatan telah saya susun sesuai dengan petunjuk pada modul. Selanjutnya kita jalankan percobaan. Sebagai catatan, karena ini merupakan video simulasi, maka pengukuran saya lakukan di dalam ruangan dengan cahaya matahari langsung dari jendela. Namun untuk pengukuran sebenarnya ketika praktikum, panel surya harus diberikan paparan sinar matahari secara maksimum di luar ruangan. Jadi dicari tempat di mana cahaya matahari tidak terhalangi oleh apapun, kemudian dilakukan pengukuran di situ. Baik, setelah semua peralatan kita susun sesuai dengan petunjuk, selanjutnya kita nyalakan alat ukurnya untuk pengukuran tegangan voltmeter dan untuk pengukuran arus ampermeter. Semua disetting ke pengukuran tegangan DC. Setelah selesai, setting nilai tahanan terlebih dahulu ke tahanan 1000 ohm. Setelah itu catat nilai tegangan dan arus. Pada percobaan ini nilai tegangan terbaca 14,63 volt DC dan arus 0,013 ampere. Setelah itu turunkan nilai tahanan ke 900. Catat kembali nilai tegangan dan arus, di mana tegangan terbaca 14,29 volt dan arus terbaca 0,015 ampere. Lalu turunkan kembali ke 800. Tegangan terbaca 13,95 volt dan arus terbaca 0,016 ampere. Kemudian teruskan, begitu seterusnya hingga nilai tahanan 0. Nah, sedikit penjelasan lagi, nilai tahanan 0 itu adalah berarti arus hubung singkat atau ISC, di mana arus terbesar terbaca. Sedangkan VOC atau tegangan open circuit adalah tegangan ketika nilai arusnya 0, atau dengan kata lain tanpa menghubungkan pro positif dan negatif. Namun dalam pengukuran kali ini VOC cukup dengan nilai tegangan ketika tahanan 1000. Jadi ISC adalah arus ketika nilai tahanan 0 dan VOC adalah tegangan ketika tahanan 1000. Data tersebut nanti digunakan untuk mengukur, untuk menghitung nilai fill factor atau kualitas pengisian dari sel surya. Saya rasa cukup. Untuk data lengkap silahkan ambil dari kelompok yang telah melakukan percobaan sebelumnya. Jadi boleh pilih kelompok mana saja untuk mengambil data, karena saya tidak sempat melakukan pengukuran secara langsung. Silahkan ambil dari kelompok yang telah melakukan pengukuran sebelumnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.